Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will present about my analysis of CP, TP, ATP, and then analyze of textbooks and preparation of appropriate teaching material, including preparing worksheet or LKPD or LKPS in Flipbook. Okay. We can see here kalender pendidikan yang sudah disediakan. Kemudian ada Prota dan Promes, yang mana di dalam Prota haruslah mencakup TP, materi yang akan dipelajari, dan waktu pembelajaran. Sedangkan di dalam Promes mencakup apa saja yang akan dilakukan oleh guru terhadap siswanya selama masa pembelajaran 1 semester. Dan kita beralih ke CP. CP atau capaian pembelajaran, yang mana dalam capaian pembelajaran terdapat rasio mata pelajaran bahasa Inggris. Mengapa mata pelajaran bahasa Inggris ini penting dan ada? Itu dikarenakan tuntutan zaman, di mana kurikulum Merdeka membantu siswa untuk menyiapkan masa depan, terutama di bidang bahasa Inggris. Ini juga membantu siswa agar membuka wawasan kemampuan siswa untuk berada di kehidupan yang nyata. Baik, di dalam metode ini pendekatan yang dipakai adalah GBA, yang mana pembelajaran berfokus pada teks dalam berbagai bentuk teks, yaitu visual, tulisan, audio, dan ada juga multimodal. Selanjutnya, di sini juga ada tujuan mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu secara umumnya agar siswa mampu mengembangkan kompetensi komunikatif berbahasa Inggris, baik itu dan kompetensi interkultural dan kompetensi percaya diri. Ini juga menjadikan agar siswa mampu untuk menciptakan suatu hasil dari pembelajaran yang telah dilaluinya pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris ini. Di sini juga terdapat karakteristik di mana genre yang digunakan dalam pembelajaran ini itu beragam. Guru juga dapat menentukan jenis teks yang ingin diajarkan, itu sesuai dengan kondisi dan iklim kelas. Selanjutnya, proses belajar yang lebih berfokus kepada peserta didik, dan pembelajaran bahasa Inggris yang umum difokuskan kepada kemampuan berbahasa Inggris peserta didik. Untuk elemen dari keterampilan tersebut itu ada elemen reseptif, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa. Sedangkan untuk elemen produktif itu ada berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Di dalam CP juga terdapat 3 aspek. Di dalam CP juga terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi,
di mana di sini saya warnai dengan warna kuning, yaitu kemampuan yang harus didapat oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran dan dibuktikan nantinya dengan hasil atau proyek ataupun produk pada akhir pembelajaran siswa. Selanjutnya juga ada konten yang di sini diwarnai dengan warna ungu, eee, yaitu inti atau konsep utama yang harus dipahami dan harus dipelajari oleh siswa pada masa pembelajarannya ini. Kemudian juga ada variasi yang di sini diwarnai dengan warna hijau, merupakan keterampilan lainnya yang akan didapat oleh siswa bersamaan dengan proses pembelajaran ini. Baik, selanjutnya di sini ada pemetaan capaian pembelajaran. Pemetaan di sini bertujuan untuk menentukan kesesuaian topik atau materi pada fase yang dilalui oleh siswa. Eee, yang mana pada fase F terdapat 2 kelas, yaitu kelas 11 dan kelas 12, di mana topik atau materi yang lebih ringan akan diberikan kepada kelas 11 dan topik yang mulai dirasa berat akan diberikan kepada kelas 12. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya, kita melakukan analisis pada CP, pada setiap dimensi, CP dan, pada setiap dimensi P5, P3 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian analisis CP, ini memuat di dalamnya yaitu materi, kompetensi, keterampilan, dan sikap. Sebagaimana, pada CP breakdown juga dijelaskan dan diwarnai di sini kompetensi, konten, dan variasi. Dari analisis CP, kita bisa menentukan materi atau konten apa yang akan kita ajarkan kepada anak. Dalam perumusan TP juga harus terdapat kompetensi atau kompetensi, konten, dan variasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam tabel-tabel yang sudah di-breakdown-kan ini. Selanjutnya kita masuk kepada analisis buku. Baik, dalam analisis buku ini, pada buku ini, memakai buku bahasa Inggris yang digunakan oleh guru sebagai buku pendamping, untuk kelas 11, dan ini merupakan, bahasa Inggris, lanjutan. Buku ini, sudah dilengkapi dengan, tujuan mata pelajaran, karakteristik, mata pelajaran, dan elemen, elemen hingga CP. Kelebihan dari buku ini, dapat dilihat dari, banyaknya latihan-latihan, eee, dan tips yang diberikan dalam buku ini. Tips, pembelajaran yang diberikan dalam buku ini. Untuk materi pembelajaran itu sendiri, terdapat, di dalam buku ini sudah berbasis genre, seperti naratif, eksposisi, dan hortatori. Baik, namun, di dalam buku ini, materi yang dicantumkan, dan diberikan dalam buku ini, tidaklah terlalu lengkap, jika kita sesuaikan dengan CP. Dan kebanyakan, dari materi ini, tidak sesuai dengan elemen CP, yang sudah ditentukan. Selanjutnya,
kita beralih kepada modul ajar. Di sini, di dalam modul ajar, saya cantumkan untuk informasi umum, eee, yang mana di sini, sebelumnya modul ajar ini, eee, disusun oleh, saya sendiri dan untuk, kelasnya adalah kelas 11, semester 1, dan alokasi waktunya adalah 2 jam pembelajaran. Eee, pada modul kali ini, menggunakan, eee, genre based approach, dan pada GBA ini terdapat, beberapa langkah-langkah pembelajaran. Baik, sebelumnya pada informasi umum itu terdapat, kompetensi awal. Kompetensi awal ini, didapat berdasarkan hasil, eee diagnostik, pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tahu siswa mengenai topik yang akan, dipelajarinya setelah ini. Selanjutnya juga ada profil Pancasila, dan juga ada sarana pembelajaran, yang mana sarana pembelajaran di sini menggunakan teks multimodal, audio, dan video dengan alat-alat, laptop, proyektor, HP, dan jaringan internet. Untuk target peserta didik sendiri terdapat, peserta didik dengan gaya belajar visual, 15 orang dan, audio 8 orang, sedangkan kinestetik itu ada 7 orang. Ini didapat dengan hasil diagnostik, awal. Kemudian, model pembelajaran yang digunakan itu ada GBA, dan selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Eee, di sini, tujuan pembelajaran, didapat dari, breakdown, CP, dan ATP. Dan di sini juga ada asesmen. Asesmen di sini terdapat 2 buah asesmen, yaitu diagnostik, dan yang kedua, asesmen kelompok. Di mana asesmen kelompok ini nantinya akan, berakhir dengan, tugas individu pada siswa yang berupa produk. Dan, di sini juga ada pemahaman bermakna, mengapa siswa, penting atau harus, mengetahui tentang topik ini. Selanjutnya juga ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini, digunakan oleh guru untuk, eee, menggali seberapa besar pengetahuan siswa mengenai topik yang akan dibahas, setelah ini. Baik, untuk, selanjutnya, kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Di sini ada, pendahuluan, di mana
pada tahap pendahuluan, guru akan eee, me mendekatkan diri dengan siswa, didahului dengan, salam pembukaan, kemudian pembacaan Al-Qur'an, dan, menyiapkan mental dan fisik siswa sebelum mulai pembelajaran. Ini juga bertujuan untuk mengumpulkan titik fokus siswa, sebelum pelajaran dimulai. Kemudian guru juga memeriksa kehadiran siswa dan mereview pembelajaran yang telah, diberikan pada sebelumnya. Kemudian guru akan memberikan, video motivasi kepada siswa, yang mana video di sini, saya cantumkan. Video di sini juga berhubungan dengan topik apa yang akan dibahas oleh siswa setelah ini. Kemudian guru, akan, memantik siswa dengan beberapa pertanyaan agar, siswa terarah kepada topik yang akan, dipelajari setelah ini. Dan guru juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan, cakupan materi-materi yang akan dipelajari setelah ini. Selanjutnya ada kegiatan BKOF, yaitu ini merupakan kegiatan inti. Di sini, diberikan waktu, 70 menit, yang mana pada BKOF sendiri, eee, dibagi waktu menjadi 15 menit di awal. Yang pertama, eee, pada kegiatan BKOF, sendiri, eee, bertujuan untuk membangun latar belakang pengetahuan siswa mengenai topik, pembelajaran yang akan diajarkan. Pada tahap ini, guru akan memberikan penjelasan mengenai apa yang akan dibahas, namun tidak, dengan secara gamblang. Eee, Kemudian, guru memberikan pemantik-pemantik terhadap siswa, kemudian mengarahkan siswa pada topik yang akan dibahas. Eee, Pada tahap ini siswa juga akan diajarkan untuk mengetahui, beberapa hal yang perlu dibahas dalam topik ini, dan ada pula, hubungannya dengan konteks, kehidupan nyata. Pada tahap ini, sangat penting untuk membangun latar belakang pengetahuan siswa. Di sini juga, dapat dengan menggunakan media. Selain itu juga bisa dengan memperkenalkan teks, dan strukturnya dan language feature-nya. Selanjutnya pada kegiatan, MOT, di sini modeling of the text merupakan, tahap di mana, eee, guru memberikan contoh teks, sebagai model kepada siswa yang kemudian, contoh teks ini akan dibaca oleh siswa, dan pada tahap ini juga siswa, akan belajar, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini siswa yang sebelumnya sudah didiagnostik, eee cara belajarnya, seperti siswa yang dengan kemampuan belajar visual akan diberikan teks bergambar, sedangkan siswa dengan kemampuan belajar audio akan diberikan, media audio, dan juga siswa yang, berkemampuan belajar kinestetik akan diberikan, eee, media pembelajaran, video. Selanjutnya, dengan, adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, namun, eee,
materi yang diberikan kepada siswa akan tetap sama dan berisikan topik yang sama. Yang setelah itu siswa akan belajar dan mempelajari teks mereka masing-masing. Kemudian siswa diminta untuk menemukan beberapa aspek pada teks seperti tujuan dari teks, unsur-unsur teks atau struktur teks, dan language feature dari teks. Kemudian pada akhir tahap ini, siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan untuk melihat seberapa paham siswa mengenai teks yang telah mereka pelajari. Kita lanjut saja kepada bagian LKPD siswa. Di sini di bagian MOT sudah disediakan audio untuk anak dengan kemampuan belajar audio dan juga disediakan video untuk anak dengan kemampuan belajar kinestetik. Dan juga disediakan teks bergambar untuk anak dengan gaya belajar visual. Pada MOT juga guru akan menjelaskan materi pembelajaran yang mana di sini terdapat materi pembelajaran naratif teks, terdapat definisi, purpose dari naratif teks, dan generic structure, kemudian kind of narrative text, dan language feature-nya. Kemudian kita masuk kepada JCOT. Baik, sebelumnya ini untuk worksheet MOT, di mana siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa mengenai teks yang telah dipelajari. Di sini saya sudah menyediakan tabel. Jika buku ini dalam bentuk printed, maka bisa langsung dijawab oleh siswa dalam tabelnya. Dan sedangkan dalam bentuk flipbook, buku ini bisa diklik pada bagian ini dan nanti akan menuju ke link untuk menjawab pertanyaan. Begitu juga untuk worksheet analisis teks pada MOT ini juga bisa langsung dijawab oleh siswa dengan mengklik bagian tabel, nanti juga akan diarahkan kepada link untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kita masuk kepada worksheet GCOT. Namun sebelumnya pada tahap ini siswa akan dibagi berkelompok dan diminta untuk membuat teks yang sesuai dengan teks model. Pada tahap ini kontribusi guru perlahan sedikit dikurangi. Hal itu bertujuan untuk agar siswa lebih leluasa dalam mengembangkan kemampuannya dalam menulis teks yang diinginkan.
Dan di sini juga sudah disediakan tabel dan juga bisa diklik untuk, langsung menjawab pertanyaan dari worksheet ini. Kemudian, untuk, langkah pembelajaran ICOT, di mana pada langkah pembelajaran ini, guru akan menarik, teks model dari siswa dan siswa akan diminta, membuat teks yang sama dan serupa dengan, teks sebelumnya, dengan bahasa siswa sendiri. Di sini, eee adalah akhir dari, pembelajaran, yang mana di sini diharapkan siswa dapat menghasilkan produk, eee, yaitu teks naratif dengan bahasa, siswa itu sendiri. Dan di sini juga bisa diklik dan menuju ke link untuk, menjawab pertanyaannya. Kemudian untuk, remedial dan pengayaan, pada remedial, siswa akan diminta kembali untuk mengulang mengerjakan tugas sebelumnya kembali. Sedangkan untuk pengayaan, siswa akan diberikan, eee, materi baru, bukan materi baru, namun topik baru. Di sini juga siswa diminta untuk membuat, kembali, eee teks naratif, yang serupa dengan teks model, namun dengan topik yang berbeda. Dan selanjutnya, dalam modul juga nanti akan dicantumkan bahan bacaan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah reflection, di mana pada bagian ini siswa diminta untuk, memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari. Dan di sini juga bisa diisi, eee, dengan mengklik dan menuju link untuk, jawaban. Siswa juga diminta untuk memberikan saran-saran mereka, untuk pembelajaran yang akan datang dan, bagaimana persepsi mereka mengenai pembelajaran yang telah berlangsung saat ini. Baik, sekian untuk, penjelasan, eee analisis, dari CP, ATP, modul, dan, flipbook yang telah saya buat. That's all from me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.